Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Perubahan tersebut dapat terjadi karena masuknya zat, energi, atau komponen lain sehingga kualitas air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi. Penggunaan air di seluruh dunia telah meningkat sekitar 1% setiap tahunnya sejak tahun 1980-an, didorong oleh kombinasi pertumbuhan populasi, perkembangan sosial ekonomi, dan mengubah pola konsumsi. Permintaan air dunia terus meningkat pada tingkat yang sama sampai tahun 2050 dan diperkirakan akan naik dari 20% menjadi 30% di atas tingkatan penggunaan air saat ini. Hal ini disebabkan terutama karena permintaan air pada sektor industri dan dalam negeri terus meningkat. Lebih dari 2 miliar orang tinggal di negara yang mengalami krisis air yang parah. Kelangkaan air setidaknya selama 1 bulan dalam setahun. Tingkat stres akan terus meningkat sesuai permintaan air dan dampak perubahan iklim yang meningkat. Untuk mencegah pencemaran air yang dapat kita lakukan adalah pertama, kurangi sampah plastik dan daur ulang sampah plastik yang sudah digunakan. Hal ini dapat kita terapkan melalui zero waste lifestyle, seperti membawa tas belanja sendiri berupa tote bag dan membawa tempat makanan dan minuman sendiri, serta menggunakan sedotan stainless steel, mendaur ulang sampah plastik dan lain-lain. Untuk poin yang kedua, atur pembuangan sisa cairan pembersih kimia, minyak, dan bahan-bahan yang sulit terurai. Kita bisa mulai dari sekarang dengan cara mencari lokasi pembuangan limbah yang ada di sekitar kita yang sudah disediakan oleh pemerintah desa maupun daerah. Atau kita bisa mendaur ulang sisa-sisa limbah yang susah terurai lainnya untuk dijadikan benda yang bermanfaat. Serta kita bisa menggunakan jasa pengambilan sampah dan kita sudah tidak khawatir lagi karena mayoritas dari mereka sudah paham tentang aturan pembuangan maupun pengelolaan limbah yang sudah diatur oleh negara. Ketiga, rawat mobil agar oli tidak mudah bocor ataupun beku. Karena jika oli bocor yang terbawa oleh aliran sungai, maka hal ini dapat mencemari air yang ada di sungai tersebut yang berdampak buruk bagi kehidupan di sekitarnya. Salah satu contohnya yaitu masyarakat akan terjangkit penyakit dan berbagai tanaman akan mati. Salah satunya yaitu padi, karena air sungai tersebut telah menjadi sumber kehidupan bagi kawasan sekitar, baik kawasan pemukiman maupun kawasan persawahan. Keempat, hindari penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, karena dapat menyebabkan terkontaminasinya perairan yang berakibat terbunuhnya ikan dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan karena ketika pestisida dan herbisida mengkontaminasi air, tanaman mati membusuk, dan pada proses pembusukan dapat mengambil banyak oksigen dari dalam air sehingga membuat ikan kesulitan bernafas dan akhirnya mati. Dan beberapa herbisida juga mengandung tembaga sulfit yang beracun bagi ikan dan hewan lainnya. Serta penerapan herbisida pada perairan dapat mematikan tanaman air yang menjadi makanan dan penunjang habitat ikan, menyebabkan berkurangnya populasi ikan, dan lain-lain. Kelima, jika memelihara hewan, pastikan kotorannya tidak mencemari lingkungan, karena limbah ternak ini memiliki kadar nitrogen yang tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya proses eutrofikasi, sehingga dapat menyebabkan terganggunya kehidupan biota laut. Oleh karena itu, limbah ternak sebaiknya dimanfaatkan sebagai pupuk organik atau bahan pembuatan biogas. Pemerintah Indonesia juga turut berpartisipasi dalam SDGs, khususnya dalam tujuan ke-6, seperti pada cuplikan video berikut ini. Salah satu tujuan SDGs yang ingin dicapai adalah tujuan 6, yaitu penyediaan akses air minum dan sanitasi aman untuk semua. Tujuan ini menjadi penting karena air minum dan sanitasi yang buruk akan berdampak pada kesehatan masyarakat seperti stunting, diare, dan penyakit lainnya.